Tinggalin gue. Gue udah gak bisa sama lu, Dea. Dea, lepasin gue. Gue udah nikah. Gue udah hamilin Dea. Dea, lepasin dong. Dea, lepasin dong. Gue udah gak ada rasa sama lu. Gue udah gak ada rasa sama lu. Gue cinta sama dia lu. Baru-baru ini viral sebuah video rekaman dari telepon seluler yang sedang hangat dibicarakan oleh netizen. Video tersebut memperlihatkan bahwa seorang istri tidak rela diceraikan oleh suaminya. Perempuan itu terlihat menangis histeris, memohon agar suaminya tidak meninggalkan dirinya. Yang lebih mengejutkan, ternyata si suami minta cerai karena ia telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang tidak lain adalah adik kandung istrinya sendiri. Namun, walaupun suaminya sudah berselingkuh, sang istri masih tetap memaafkan kesalahannya dan mengajaknya untuk kembali rujuk. Tapi tak disangka sang suami mengatakan bahwa ia sudah terlanjur cinta pada adik sang istri yang sedang mengandung anaknya. Hidupku begitu bahagia bersama Mas Andra karena mempunyai seorang suami yang baik dan juga bayi yang lucu. Tetapi kebahagiaanku seketika lenyap ketika suatu hari adikku muncul dalam hidupku. Ayo, Dea. Kok aku capek. Ayo, Dea. Aduh, stop, aku capek tau nggak? Ayo, Dea, cepetan. Kalau misalkan kita ketangkap, kita bakal adu sama mereka. Ini mau kemana lagi? Ayo cepetan, kita ke sana. Gak mau, ngapain ngumpet di got, bau tau nggak? Kau pilih selamat atau kau mati? Ayo cepetan. Kenapa sih harus di situ? Cepetan. Banget sih. Woi, balikin duit gua. Dasar penipu lo. Iya, mana ya? Tempat lain, Mas. Ganjar, sana tuh. Iya. Cari yuk. Yuk. Ayo deh. Tunggu, terus sih ada lagi mereka. Mia, kamu tuh udah bener keterlaluan ya. Kamu lihat kan, aku sampai bela-bela masuk comberan teman demi apa? Demi cowok miskin kayak kamu. Aku udah gak kuat ya kok. Aku capek tiap hari dikejar-kejar sama orang yang punya kasus sama kamu. Aku janji bakal jadi orang kaya dan bakal bahagiain kamu. Tapi kamu sabar dulu ya. Sabar? Aku kurang sabar apa selama ini sama kamu, ah? Kamu tuh kerjanya cuma nyusahin aku doang. Nyesel ya aku ya, kemakan rayuan kamu buat kabur dari rumah. Kalau aku tahu nih masa depan kamu suram, aku nggak bakalan ikut-ikut jadi gembel sama kamu. Apa? Mau lempar? Mau mukul? Lo tuh ya berani cowok perempuan tau nggak? Laki-laki nggak ada gunanya. Bisanya cuma morotin duit cewek lo doang. Assalamualaikum. Mau apa kamu kesini, ha? Bu, Dea kesini, Dea mau minta maaf sama ibu. Dea udah nyesel, Bu. Dea selama ini jahat sama ibu. Maafin Dea ya, Bu. Nggak usah kamu sandiwara ya, hah? Ibu tahu pasti kamu punya masalah kan dengan pacar kamu yang gak jelas itu. Giliran kamu butuh, kamu cari ibu. Ntar kalau kamu nggak butuh, kamu ngilang gitu aja kan? Sudahlah Dea, kamu pergi dari sini. Ibu benci, bosan dengan kelakuan kamu sandiwara kamu. Astagfirullahaladzim, Kak. Bu tolong maafin Dea, Bu. Kasihan Dea. Siapa tahu sekarang Dea benar-benar ingin bertobat, Bu. Tari, kamu lupa ya? Adik kamu ini jahat.
Waktu dia tinggal di rumah ibu, dia kabur sama cowoknya itu. Setelah ngambil surat rumah dan perhiasan ibu. Bisa aja kan dia sekarang pura-pura tobat? Hah? Nanti juga kelakuannya kumat lagi. Enggak, Bu. Dia janji dia mau berubah, Bu. Dia benar-benar nyesel. Iya, Bu. Kasihan ini Dea. Izinin dia tinggal di sini. Apalagi Tari ini kan baru melahirkan. Ya paling nggak hitung-hitung dia bisa bantu ngurus rumah. Si kecil, ya kan sayang? Iya, Mas. Andra, kamu kan nggak tahu sifatnya Dea. Dia tiba-tiba datang ke sini bisa aja kan karena ada maunya. Walaupun dia itu anak ibu, tapi dia seperti ular bermulut manis. Nanti ketika kamu lengah, bisa aja kan dia gigit kamu. Jujur, ibu sebenarnya udah gagal mendidik dia. Ibu malu punya anak kayak dia. Ya mungkin dia kali ini benar-benar menyesal. Tolong lah, Bu. Kasih dia satu kesempatan lagi. Sebenarnya ibu nggak suka dia tinggal sama kalian. Bukan apa-apa. Dia pasti bikin masalah lagi. Tapi kalau kalian bersikeras, dia mau tinggal di sini, ya udah terserah. Ibu nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang pasti, ibu sudah bilang sama kalian sebelumnya. Mbak Tari pinter juga milih suami. Udah ganteng, kayak raya lagi. Rumahnya aja gede banget nih. Coba kalau aku yang jadi istrinya Andra, aku pasti bakal bahagia banget. Oke deh ya, saya Andra. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Kamu udah bisa tinggal di sini, sekalian nitip Tari dan juga anak kamu. Soalnya saya mau keluar kota selama seminggu. Iya Mas, tenang aja. Aku pasti jaga mereka kok. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati ya, Mas. Hati Mas Andra. Siapa namanya? Namanya Bintang. Halo, keponakan aku. Tadi aku mau main sama Bintang. Yuk, kita masuk ya, Bu. Mbak, kamu tuh beruntung banget loh punya suami kayak Mas Andra. Ya, alhamdulillah Dea. Aku memang benar-benar bersyukur karena pernikahanku bahagia, punya suami baik, punya anak sehat, lucu lagi. Aku nggak tahu kalau sampai harus kehilangan mereka berdua. Tabrakan lo! Hei, ada yang tabrakan! Hei! Astagfirullahaladzim. Mbak ini gimana Mbak? Aku nggak bisa turun, Mbak. Kaki aku sakit. Lagi kalau aku turun aku pasti bakal habis babak belur sama mereka, Mbak. Gimana, Mbak? Dea, kamu pegang anak aku. Kamu keluar pelan-pelan. Kamu cari tempat yang aman untuk kamu sembunyi. Biar Mbak hadapin mereka ya. Iya, Mbak. Tanggung jawab lo! Iya dong! Iya dong, tanggung jawab kalau sabrak! Iya, Bu! Pukulin ya, pukulin! Tenang. Kalian jangan main hakim sendiri. Biar kami yang nanganin. Ibu, ayo ikut kami ke kantor polisi. Ayo. Yaudah, yuk. Kita bantuin dulu Bapak. Ayo. Sebentar lagi aku juga pasti bakalan masuk penjara, Mbak. Pasti mereka bakalan tahu kalau aku yang sebenarnya nyetir mobil itu. Enggak, Dea, enggak. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Rahasia ini hanya kita yang tahu. Mbak gak mau kita berdua masuk penjara. Biarin Mbak aja yang ngaku. Ya. Mbak cuma minta satu hal sama kamu. Tolong jaga anak dan suami Mbak ya.
aku nggak bisa lakuin ini sama Mbak. Ini semua kan kesalahan aku, Mbak. Dea, ini jalan terbaik untuk kita berdua. Sayang. Masya Allah, Nak. Kenapa bisa jadi begini? Maafin Tari ya, Bu. Tari yang salah, Bu. Tari nggak hati-hati. Sabar sayang, sabar. Seandainya aku bisa menggantikanmu di sini, pasti akan aku lakukan. Maafin aku ya, Mas. Aku minta satu hal sama kamu, Mas. Aku setia sama aku. Setia aku sama pasangan. Tentu. Percaya sama aku. Mbak Tari bakalan lama nih di penjara. Aku bener-bener ketimpa rezeki nomplok. Udah nggak jadi di penjara. Aku malah dapet kesempatan buat rebut Mas Andra. Untung aja tuh Sriko aku tinggalin. Kalau nggak aku bakalan jadi gembel selamanya. Setiap hari aku berdoa dan minta agar Allah selalu melindungi dan menjaga suamiku dan anakku. Karena aku pengen cepat berkumpul dengan Mas Andra dan Bintang anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, capek ya? Mau aku bikinin teh nggak? Biar nanti sekalian aku pijitin, ya? Apa-apaan ini? Ngapain kamu pakai baju sama parfumnya Tari? Nggak tahu diri banget kamu jadi orang. Kamu di sini cuma ngurus rumah, anak. Saya nggak butuh perhatian spesial dari kamu. Sama satu lagi, jangan pernah pakai barang-barangnya Tari tanpa seizinku. Aku selama ini udah banyak banget berkorban buat Mas Andra dan Bintang. Tapi kenapa sih Mas Andra tetap aja cinta sama Mbak Tari? Dan aku cuma dianggap kayak pembantu di rumah ini. Apa sehebatnya Mbak Tari sampai Mas Andra nggak mau sama aku? Aku lebih cantik, aku lebih muda dibandingin Mbak Tari. Aku benci sama Mbak Tari, aku mau dia mati. Mbak Tari mati. Kamu kemana aja sih, Dea? Kok sekarang udah jarang nengokin Mbak? Maaf ya Mbak, abis sekarang waktu aku tuh kan juga udah sibuk urusin Bintang. Soalnya kan Bintang juga makin besar sekarang. Jadi aku harus ekstra merhatiin dia. Bintang, aku kangen banget sama dia. Makasih ya Dea ya, udah bantu aku ngurusin Bintang. Maaf Bu Tari,
waktu kunjungan sudah selesai. Mari, Bu. Ya, Pak, sebentar. Dea, aku minta tolong sama kamu ya. Aku titip Bintang sama Mas Andra. Ya? Makasih ya. Iya, Mbak. Barusan napi yang bernama Tari meninggal. Oh, itu kasus yang tabrakan kemarin ya, Pak? Bukan. Tari korban ledakan kompor di sektor A kemarin. Kasihan dia. Badannya hancur dan hampir tidak dapat dikenali. Oh iya, Pak. Nanti tolong hubungi keluarganya dan filenya ada di meja. Baik. Nah. Aku jadi dapat ide nih. Akhirnya aku dapat kesempatan buat singkirin Mbak Tari dari kehidupan Mas Andra. Tak kusangka adikku sendiri yang tega menipu suamiku dan memalsukan berita kematian seorang napi seolah diriku. Dengan licik dia mengatur kepalsuan hingga Mas Andra benar-benar mengira aku sudah mati. Halo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kami ingin mengabarkan kepada Bapak tentang istri Bapak. Ibu Tari meninggal dunia, Pak. Karena ledakan kompor di area penjara. Istri saya meninggal. Ya, Pak. Kami turut berduka cita. Karena kondisi jasadnya yang cukup parah dan sulit dikenalin, terpaksa kami masukkan dalam peti. Terima kasih, Pak. Untung aja aku bisa cepat tukar map biodatanya. Semoga aja nih Mas Andra percaya. Mas Andra frustasi, maka tidak peduli Bintang anaknya sendiri. Sejak itu, aku pun tidak pernah dijenguk keluargaku. Mas, aku bikinin teh buat Mas. Mas jangan patah semangat ya. Mas belum makan lo berhari-hari. Aku nggak mau kalau nanti Mas Andra jadi jatuh sakit. Jujur aku tuh sedih banget lihat keadaan Mas Andra sekarang kayak gini. Aku butuh perhatian kamu. Ya, mungkin saat ini kamu bisa kasar dan gak peduli sama aku ya, Mas. Tapi kita lihat aja nanti. Kamu pasti akan termehek-mehek dan jatuh cinta sama aku, Mas Andra. Mas Andra, almarhumah Mbak Tari juga pasti gak seneng lihat Mas Andra tuh terus-terusan kayak gini. Udah, kamu diem. Keluar. Keluar. Mas. Andra. Sejak Tari meninggal, kamu tuh selalu mengurung diri dan gak punya semangat hidup. Sampai kapan kamu begini terus? Semangat hidupku sudah hilang bersama Tari. Kamu boleh saja sedih dan berduka karena kehilangan Tari. Tapi ingat, kamu itu masih punya anak. Harusnya kamu rawat Bintang itu, bukan kamu telantarin. Astagfirullahaladzim. Kamu butuh seorang istri pengganti Tari untuk mengurusi Bintang. Dan Ibu rasa calon yang cocok adalah Dea. Ya,
Ibu lihat dia sudah banyak berubah, Andra. Yes! Rencana aku berhasil. Akhirnya aku bisa jadi Nyonya Andra. Tapi belakangan ini saya baru tahu ternyata Dea, adikku sendiri, sudah menjadi orang ketiga dalam pernikahanku. Dan merebut Mas Andra. Saya terima nikah dan kawinnya Dea binti almarhum Andi Sumantri dengan mas kawin perhiasan dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang udah sah jadi suami istri, ya. Istri cium tangan deh, tangan suami. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku mimpi Mas Andra menikah dengan dia? Enggak. Mimpiku pasti salah. Ini pasti nggak benar. Mereka nggak mungkin tega mengkhianatin aku. Tapi sudah 3 bulan Mas Andra dan dia gak jenguk aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Capek ya, Mas? Sini, bukain. Mau ngapain? Kamu mesti tahu ya, saya nikahin kamu itu supaya Bintang ada yang ngurus. Tapi sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa cintai kamu. Jelas? Jelas, Mas. Aku juga gak pernah sama sekali kok berniat untuk menggantikan posisi almarhumah Mbak Tari. Aku tahu diri kok, Mas. Walaupun kamu gak bisa cinta sama aku, Mas. Tapi kamu bisa kan bersikap sedikit aja baik sama aku. Atau paling gak kamu hargain aku lah sebagai adik almarhumah Mbak Tari. Maaf kalau aku jadi emosi. Aku tadi udah bikinin teh buat kamu, aku ambil dulu. Ini tehnya, Mas. Masih ya? Iya, Mas. Saya masuk kamar dulu. Mas, kenapa, Mas? Nggak tahu ini kok. Kepalaku tiba-tiba pusing. Ya iyalah, pasti pusing dan berat rasanya. Orang tehnya udah aku campur sama obat tidur kok. Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Aduh, mas, udah. Yuk, aku antar ke kamar ya. Ayo. Semalaman kamu tidur di sini? Iya, Mas. Maaf ya, Mas ya. Abis semalam tuh kayaknya Mas Andra karena kehujanan tuh jadi demam. Tiap jam tuh Mas mengigau. Aku jadi nggak tega ninggalin Mas sendirian. Maaf ya, Mas ya. Jadi kamu
semalaman itu nggak tidur cuma karena ngejagain aku. Iya, Mas. Tapi nggak apa-apa kok, Mas. Yang penting Mas Andra cepat sehat dan pulih ya. Walaupun sikapmu selalu kasar sama dia, tapi dia itu tetap baik, perhatian, dan rela merawatku. Ya Allah, ternyata selama ini aku sudah menyanyiakan kebaikan hati dia. Aku bikinin teh ya, Mas ya. Benar-benar berharap aku cepat keluar. Aku kepengen ketemu suami dan anakku dan juga adikku sendiri. Sementara Mas Andra yang semula menikahi Dea untuk mengasuhi Bintang, lama-kelamaan mulai mencintai Dea. Bintang anakku juga menganggap Dea sebagai mamanya. Semangat, Mas. Ya, Bapak berangkat ya. Aku seneng banget. Bentar lagi aku mau punya dede bayi. Papa juga. Jaga anak kita baik-baik. Pasti, Mas. Aku pasti akan jaga anak ini dengan baik. Kamu udah beres semuanya? Halo, ini dengan Bintang. Bintang, anakku. Dia pasti sudah tumbuh besar sekarang. Mau bicara sama siapa ya? Saya mau bicara dengan Mas Andra atau Dea bisa? Wah, ada telepon nih. Papa, Mama. Siapa yang dipanggil Bintang dengan sebutan Papa, Mama? Apa jangan-jangan maksudnya Mas Andra dan Dea? Halo. Halo Dea, ini Mbak Tari. Aku cuma mau ngasih tahu bahwa aku hari ini bebas. Siapa yang telepon? Salah sambung, Mas. Halo? 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 Salah sambung. Tapi kok muka kamu pucat? Sakit? Mual. Ini bawaan hamil. Aku berangkat. Aku nggak tahu gimana caranya. Yang pasti Mbak Tari nggak boleh merusak pernikahan aku sama Mas Andra. Aku benar-benar nggak nyangka di hari kebebasanku justru aku mendapatkan kenyataan pahit bahwa adikku sendiri telah merebut suamiku. Dea? Kamu apa kabar? Kamu sehat? Kamu udah nikah sekarang? Kabar aku baik kok Mbak. Dan iya aku udah menikah. Siapa suami kamu? Mas Andra. Kamu udah nikah sekarang? Kabar aku baik kok Mbak. Dan iya aku udah menikah. Siapa suami kamu?
Mas Andra. Mas Andra suamiku. Aku nggak pernah sama sekali ngerencanain ini, Mbak. Kami berdua cuman merasa saling mengisi dalam kekosongan dan tanpa kami sadari kami saling mencintai. Tega kamu! Tega kamu, Dea! Sampai hati kamu lakukan semua ini sama aku. Tega-teganya kamu ngerebut suami kakak kamu sendiri. Mbak, stop, Mbak. Kamu nggak perlu se-emosi ini. Gak perlu emosi kamu bilang. 7 tahun aku menderita di penjara itu demi kamu. Demi kamu! Dicari semua hukuman ini itu untuk kamu, tau gak? Tapi aku nggak pernah minta Mbak ngelakuin itu kan, Mbak? Mbak sendiri yang mau. Semua aku lakuin itu untuk kamu. Karena kamu itu adik aku dan aku sayang sama kamu. Tega-teganya kamu hianatin aku. Kamu rebut suami aku. Kenapa kamu sejahat itu sama kakak kandung kamu sendiri? Dea, Dea tunggu Dea. Dea tunggu. Aku mohon sama kamu. Tinggalin Mas Andra dan Bintang. Nggak akan, Mbak. Aku nggak akan ninggalin Mas Andra. Kamu tuh bisa lihat kan, Mbak, aku ini lagi hamil. Dan ini anaknya Mas Andra, Mbak. Lagi pula pernikahan kami juga bahagia kok. Jadi aku nggak mungkin yang ngelepas semuanya gitu aja. Terus mau kamu apa sekarang? Mau aku? Mau aku kamu terima kenyataan kalau kamu tuh cuma masa lalu buat Mas Andra dan Bintang, Mbak. Buat mereka kamu tuh udah nggak ada. Dan sekarang Mas Andra udah jadi suami aku, Mbak. Kehadiran kamu cuma akan merusak kebahagiaan Mas Andra dan Bintang. Jadi aku mohon sama Mbak. Aku mohon, Mbak. Mbak pergi dan jangan pernah kembali lagi. Relain Mas Andra dan Bintang jadi milik aku, Mbak. Minggir kamu, Dea. Wanita mana yang rela nyerahin suaminya ke perempuan lain, meskipun itu adik kandungnya sendiri. Ibu mana yang rela nyerahin anaknya ke wanita lain. Sekarang seenak-enaknya kamu nyuruh aku pergi. Aku gak akan pergi. Aku akan temuin Mas Andra dan Bintang. Supaya mereka tahu aku ini masih ada untuk mereka. Dan satu hal, aku akan rebut semuanya kembali dari kamu. Mas, Pak, tante ini siapa? Bintang, ini ibu, nak. Ini ibu. Bohong! Tante itu bukan ibu aku. Ibu aku itu cuma mama. Wah, suruh tante ini pergi, Ma. Bintang, ini ibu sayang. Ini ibu kandung kamu. Bukan dia. Ibu yang melahirkan kamu, sayang. Ibu yang mengandung kamu selama 9 bulan, nak. Bukan, tante itu bukan ibu aku. Ibu aku itu cuma mama. Dea, Tari, kita harus bicara. Apa maksud semua ini? Kenapa setelah sekian lama kamu menghilang, sekarang kamu muncul terus marah-marah gak jelas? Mas, kamu sama Dea itu sama-sama busuk, pengkhianat. Kamu itu benar-benar licik, Dek. Dari awal kamu pasti udah punya niat kan untuk ngerebut suami aku. Padahal aku tuh rela nanggung perbuatan kamu sampai aku di penjara dan ini balasan kamu. Apa benar yang dibilang sama Tari? Bener, Mas. Dari awal aku emang udah suka sama kamu. Dan aku suka berhayal supaya aku jadi istri kamu, Mas. Makanya,
Aku sengaja tuker file itu supaya seolah-olah Mbak Tari yang meninggal. Tapi kenapa nggak ada satupun yang mau cerita soal ini ke aku? Kamu juga, Tari. Kenapa kamu lebih percaya sama adikmu dibandingin sama aku? Aku waktu itu kan masih suami kamu. Dan kamu juga harus sadar, kekacauan rumah tangga ini juga karena kamu sendiri. Karena aku, Mas. Iya, karena kamu. Jadi kamu nyalahin aku, bukan dia. Mas, kalau dia perempuan baik-baik dan tahu diri, dia nggak mungkin mencintai suami orang, Mas. Apalagi suami kakaknya sendiri. Udah cukup! Istri, mantan istriku, sama-sama pembohong. Kamu harus percaya siapa lagi? Bisa gitu. Keluar. Mbak, keluar kamu. Mbak, keluar. Pergi kamu, Dea. Pergi. Aku nggak mau ada pengkhianat di depan ini. Mbak. Mama. Mama jangan pergi. Bintang. Dia itu bukan ibu kandung kamu. Tante salah. Harusnya tante yang pergi, bukan mama aku. Pergi kamu. Pergi. Tari. Kamu itu benar-benar udah keterlaluan, tahu nggak? Selama 7 tahun kamu tinggalin aku sama Bintang, sekarang datang-datang, kamu mau ngerebut semuanya, kamu bikin kacau di sini. Mas, aku nggak tinggalin kamu sama Bintang. Aku ini di penjara untuk melindungi dia. Kenapa sih, Mas? Kamu mojokin aku terus? Aku ini korban kelicikan dia, Mas. Oh, bukan cuma kamu. Bukan cuma kamu yang jadi korban, tapi kita semua. Harusnya kamu sadar, jangan main nyalain orang lain. Kamu tahu kenapa semua ini bisa terjadi? Ini semua karena salah kamu. Karena kamu sudah melakukan kebohongan dari awal. Makanya aku minta dengan sangat. Stop kamu hidup di masa lalu. Kamu harus bisa terima kenyataan. Aku pengen lanjutin hidupku. Aku mau hidup bahagia. Aku juga pengen hidup bahagia, Mas. Dan kebahagiaan aku udah direnggut sama adik aku sendiri. Mama, aku sakit. Hah? Kayaknya aku mau melahirkan deh. Ayo, aku bantu aku ke rumah sakit sekarang. Mas, aku minta maaf ya. Aku benar-benar menyesal udah bohongin kamu, Mas. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku ngelakuin itu semua karena aku benar-benar mencintai kamu, Mas. Dan sekarang, aku udah menjadi ibu dari anak kita, Mas. Aku janji aku akan menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak kita. Kamu gendong anak kita ya, Mas. Dia pasti mau banget digendong sama papanya. Apa sih kamu? Aku cuma mau nanya satu hal sama kamu, Mas. Apa? Aku pengen tahu tentang gimana kelanjutan hubungan kita. Apa kamu benar-benar mencintai Dea, Mas? Iya. Apa kamu masih mencintai aku, Mas? Baik. Aku ikhlas. Aku ikhlas adikku sendiri merebut suamiku, Mas. Tapi tolong, jangan kalian ambil Bintang dari aku, Mas. Aku ini ibunya. Aku melahirkan Bintang, nyawaku, taruhannya.
izinkan aku untuk sementara tinggal di rumah kamu. Hanya sampai aku bisa merebut hati Bintang kembali padaku, Mas. Hanya itu aja. Oke. Aku izinin. Tapi tolong. Jangan bikin huru-hara di rumahku. Mungkin aku sudah takdirnya untuk kehilangan suami. Tapi aku gak boleh sampai kehilangan anakku. Aku harus berjuang untuk merebut hatinya. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Itu bukan si Tari ya? Kenabrak maut tahun yang lalu. Ternyata dia punya bintang. Anak penabrak maut. Takut. Aku nggak mau main sama anak penabrak maut. Bintang, anak ibu saya, kita pulang ya, Kak? Bu, Bu usah panggil aku anak lagi. Apalagi di depan teman-teman sekolah aku. Aku malu, Bu, punya ibu yang pernah di penjara. Bintang, Bintang. Bintang. Mama, Papa. Mama, Papa. Bintang. Aku gak mau lagi dijemput Tante Tari. Aku takut dan malu. Semua orang pada benci sama aku. Aku dibilang anak penabrak maut, Ma. Nggak usah deket-deket dia. Mas, kamu lihat kan? Mbak Tari itu kasar banget sama Bintang. Kamu mau Bintang dibesarkan sama orang kayak Mbak Tari? Lebih baik kamu pikirin bener-bener ya, Mas, daripada kamu nyesel nantinya. Biar lo kita masuk. Hai, sayang. Jangan paksa Bintang terus untuk ngakuin kamu sebagai ibunya. Tapi aku ini memang ibu kandungnya Bintang, Mas. Oke, memang kamu yang sudah melahirkan. Tapi selama 7 tahun, dia sudah memberikan kasih sayang, merawat, membesarkan Bintang. Jadi wajar kalau Bintang menganggap dia itu sebagai mamanya. Tolong kasih aku kesempatan, Mas. Aku yakin Bintang akan luluh. Dan Bintang akan menyadari bahwa aku tuh benar-benar menyayangi dia, Mas. Nah, kalau memang kamu sayang sama Bintang, harusnya kamu rela berkorban demi kebahagiaan Bintang. Bukan yang malah memberikan Bintang itu mimpi-mimpi buruk. Si Tari, penabrak maut itu udah bebas ya sekarang? Iya, gara-gara perempuan itu saudara saja meninggal. Dasar nggak tahu malu, masih berani juga dia muncul di kampung ini. Iya tuh, Bu. Pak, bener loh. Kejadian 7 tahun lalu itu tuh bener-bener mengerikan. Masa sekarang bisa-bisanya tuh penabrak maut berkeliaran bebas seolah dia nggak pernah ngilangin nyawa orang. Saya nggak suka ngeliat dari sini. Gimana kalau kita usir aja dia dari sini? Bener tuh, Bu. Pak, mendingan warga semua usir aja deh. Daripada nanti ada nyawa lagi yang melayang. Bener nggak? Setiap melihat muka Tari bikin saya sedih. Jadi ingat keluarga saya yang meninggal. Saya juga setuju kalau dia diusir dari sini. Ya, usir aja. Nah, kan? Ayo deh. Ayo kita ajak warga yang lain. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Mas, ada apa sih itu di luar? Itu pasti warga-warga, Mas. Mereka tuh pada marah. Mereka tuh nggak suka kalau Mbak Tari tinggal di sini. Ada apa sih, Mas? Sejak Tante Tari datang, hidup kita itu jadi gak tenang. Tante jahat. Bintang kok ngomong begitu sama ibu? Tante itu bukan ibuku. Ibu aku itu mama. Udah, kok malah ribut di sini? Aku mau keluar biar tahu mereka maunya apa. Udah deh, Mas. Apa-apaan ini? Pak Andra, usir Tari dari sini. Kami tidak mau ada pembunuh tinggal di sini. Enggak, saya nggak akan pernah ngusir Tari. Dia sudah bebas dari penjara karena sudah menjalani masa hukumannya. Jadi kalian semua tidak berhak untuk menghakimi Tari. Oh, kamu mau jadi pahlawan? Dia itu seorang pembunuh, tahu?
Berhenti semuanya, apa sih kalian? Kita nggak akan berhenti sampai dia diusir dari rumah ini. Berhenti! Tolong jangan ganggu anak dan suami saya, mereka nggak bersalah. Dia seorang pembunuh. Kita nggak rela dia tinggal di sini. Baik. Saya akan pergi dari kampung ini. Tapi tolong, jangan ganggu lagi anak dan suami saya. Jangan. Gak apa-apa, Mas. Tolong jaga diri kamu baik-baik ya. Dan aku titip Bintang. Bikin sial kamu orang lo. Pergi, cepat pergi. Kemarahan warga begitu dahsyat. Tapi lebih sakit hatiku. Aku begitu hancur karena aku harus berpisah dengan anakku. Dan tidak bisa bertemu lagi dengan Bintang. Apa benar Tante Tari itu ibu kandung aku? Yang bisa menjawab pertanyaan itu cuma Bintang. Tanyalah pada hati kecilmu, nak. Ya. Mbak, ada apa lagi, Dea? Aku harap kamu bisa ikhlas kalau misalnya sekarang Mas Andra dan Bintang itu jadi milik aku. Jadi aku harap Mbak pergi sejauh mungkin dan jangan pernah kembali lagi. Aku sudah ikhlas. Aku ikhlas melepas Mas Andra dan Bintang untuk kamu, Dea. Dan kamu jangan khawatir. Aku akan pergi dan gak akan ganggu lagi keluarga kalian. Ya, bagus deh kalau kayak gitu. Sebenarnya aku benar-benar nyesel sih, Mbak. Karena masalah ini akhirnya kita malah jadi musuhan. Seandainya aja dari awal Mbak keluar dari penjara, Mbak terima kenyataan kalau misalnya Mas Andra sama Bintang itu udah jadi milik aku, kejadiannya itu nggak bakalan kayak gini, nggak bakalan kacau semuanya, Mbak. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku yang salah. Karena aku yang memulai semua kekacauan ini. Kamu nggak usah menyesali dan kamu nggak usah khawatir. Untuk kedua kalinya aku minta sama kamu. Aku titip suami dan anakku. Tolong jaga mereka baik-baik. Ya Allah, lindungilah Tante Tari. Bintang pengen banget sayang sama Tante Tari. Sebagai ibu Bintang,
Amin. Tari, kamu harus bertahan, kamu harus kuat. Bintang, sekarang ibu udah selamatin mama kamu. Ibu harap kamu gak benci lagi sama ibu. Ibu bisa istirahat dengan tenang. Gak boleh ngomong kayak gitu, sayang. Bu. Tari. Tari, kamu kenapa, Tari? Bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Tari, kamu kenapa, Tari? Ibu bangun. Tari! Panggil dokter sekarang, Pak. Kasihan Ibu. Panggil dokter, Mas. Bu, Ibu bangun, Bu. Ibu bisa minta maaf, Bu. Soalnya Ibu udah jahat sama Ibu. Apa salah dosaku, Bu? Hingga saya menerima cobaan seperti ini. Saya sudah berusaha semampu saya melakukan hal yang terbaik. Tetapi nasib jelek masih menimpa. Kenapa orang baik selalu nasib buruk seperti ini, Bu? Tari, ketika Tari berbicara seperti itu, sama saja Tari menyalahkan Allah atas hidupmu. Padahal kita semua tahu, Allah tidak pernah salah. Kalau sekarang Tari merasa terpuruk, ini merupakan proses pembelajaran untuk menjadikan seorang Tari menjadi pribadi yang lebih baik. Tari harus percaya, semua akan indah pada waktunya. Kami dari tim medis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu proses penyembuhan Ibu Tari. Tapi sepertinya beliau kehilangan semangat hidup. Jikalau hal ini terus berlangsung, saya khawatir kesehatan Bu Tari akan semakin menurun dan tidak akan bertahan lama. Mbak, aku sekarang benar-benar menyesal, Mbak. Aku malu sama diri aku sendiri. Emang semua yang kamu bilang itu benar, Mbak. Aku memang pelakor. Aku merebut suami kakak aku sendiri. Tapi sekarang aku mohon sama kamu, Mbak. Aku mohon. Mbak harus semangat ya. Mbak harus bangun. Mbak harus sembuh. Aku emang sayang sama Sandra dan Bintang, Mbak. Tapi aku sekarang udah gak mau jagain mereka lagi. Aku udah mutusin aku akan kembalikan mereka ke pelukan kamu, Mbak.
pernah nitipin bayi kamu ke aku. Sekarang aku yang mau nitipin anakku ke kamu, Mbak. Aku yakin dia bisa tumbuh lebih baik bersama kamu. Karena aku mau Saya berjuang. Gimana, Dok? Maaf, Andra. Kami nggak bisa menyelamatkan nyawa Butari. Maafin aku, Tari. Maafin aku. Sekarang tugasku sudah selesai. Aku mohon, kembalilah ke keluargamu, Mbak. Berkumpullah bersama Mas Andra dan Bintang. Dok, tolong diperiksa, Dok. Tari. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Bisa sembuh lagi dan bisa kumpul di sini. Alhamdulillah sayang. Mama, Mama, Mama. Ah, Mama kok gak ada? Mama sudah pergi, Nak. Mama kapan pulang, Pak? Nggak akan pulang. Kenapa Mama sama Ibu selalu pergi ninggalin aku? Bintang, sayang, Ibu janji sama kamu. Ibu nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Mas, emang dia kemana? Coba kamu baca. Mbak Tari, aku mohon maaf atas segala kesalahanku. Aku janji gak akan datang dan mengganggu keluargamu lagi. Aku titip bayiku, Mas Andra dan juga Bintang ya Mbak. Aku tahu kamu akan menjaga mereka dengan baik. Maafin aku yang dulu sudah merusak dan menghancurkan hidupmu, Mbak. Meskipun aku jauh, aku akan selalu sayang sama kamu. Kamu itu perempuan yang baik, sabar, kuat, dan hebat, Mbak. Terima kasih karena sudah begitu menyayangi adikmu yang gak pernah tahu diri ini. Aku akan selalu memanjatkan doa untuk kebahagiaan keluarga kamu, Mbak.
suami dan anakku. Tapi secara bersamaan aku kehilangan adikku. Aku benar-benar sedih. Iya, Tari. Semua orang pernah bersedih. Namun sebaiknya jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Ikhlaskanlah semuanya. Insya Allah, segala sesuatunya akan kembali menjadi baik. Tari sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul kembali bersama suami dan anak Tari. Harusnya Tari bersyukur kepada Allah bahwa hidup Tari sekarang sudah kembali lagi. Panjatkan doa terus-menerus kepada Allah. Berterima kasih atas nikmat yang sudah Allah berikan padamu, Tari. Jangan lupa, selipkan doa untuk adikmu, supaya adikmu tenang di sana. Sebagai tanda kasih sayangmu pada adik, untuk selalu mendoakannya.